Bagaimana jika kelelahan yang kamu rasakan selama ini bukan karena tubuhmu lemah, melainkan karena energimu tidak pernah benar-benar diisi ulang? Bagaimana jika masalahnya bukan usia, bukan pekerjaan, bukan stres, tetapi sebuah ritme halus di dalam dirimu yang selama ini terabaikan? Tarik napas sejenak, bukan napas yang dipaksakan, bukan napas untuk menenangkan diri, hanya napas yang jujur, seperti saat kamu masih kecil dan belum tahu apa itu lelah. Banyak orang percaya energi berasal dari tidur, kopi, atau motivasi. Namun, tubuh tidak bekerja seperti mesin bensin. Ia lebih mirip sebuah orkestra sunyi, di mana setiap sel menunggu isyarat yang tepat untuk mulai bernyanyi kembali. Dan isyarat itu seringkali hanya membutuhkan 3 menit. Bayangkan tubuhmu sebagai sebuah kota tua. Lampu-lampunya masih ada, jalannya masih berdiri, namun pusat pembangkitnya jarang disentuh. Bukan rusak, hanya tertidur. Setiap sel di tubuhmu menyimpan potensi listrik biologis. Bukan metafora, bukan puisi, tapi fakta yang sering kita lupakan karena terlalu sibuk hidup di kepala. Saat kamu bangun di pagi hari dan merasa sudah lelah, itu bukan karena tubuhmu kekurangan waktu istirahat. Itu karena sistem di dalam dirimu tidak pernah benar-benar dihidupkan. Kita hidup dalam dunia yang memuja stimulasi, layar, notifikasi, deadline. Namun, sel tidak merespons suara bising. Ia merespons keheningan yang terarah. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa saat kamu benar-benar diam, tubuhmu justru terasa lebih hidup? Bukan karena pikiran berhenti, tetapi karena tubuh akhirnya diberi ruang untuk berbicara. Psikologi modern menyebut ini regulasi sistem saraf. Tradisi kuno menyebutnya penyelarasan napas dan kesadaran. Ilmu saraf menyebutnya pergeseran dari mode bertahan hidup ke mode pemulihan. Nama boleh berbeda, pengalaman di dalam tubuh selalu sama. Di bawah kesibukan pikiranmu, ada lapisan kesadaran yang tidak pernah lelah. Ia tidak menua, ia tidak panik. Ia hanya menunggu kamu kembali hadir. 3 menit bukan untuk mengubah hidupmu, bukan untuk menjadi versi terbaik dirimu, tetapi untuk mengingatkan tubuh bagaimana rasanya hidup tanpa ditekan. Coba sadari sesuatu sekarang, tanpa mengubah posisi dudukmu, tanpa teknik rumit. Perhatikan sensasi kecil di telapak tanganmu. Hangat, dingin, atau mungkin netral. Itu bukan imajinasi. Itu arus mikro yang selalu ada, namun jarang kamu perhatikan. Tubuh tidak butuh perintah keras. Ia butuh izin. Izin untuk melambat. Izin untuk sinkron kembali. Izin untuk berhenti dikejar waktu. Banyak ajaran kuno memahami ini jauh sebelum kita mengenal kata mitokondria. Mereka tidak berbicara tentang energi seluler dalam bahasa laboratorium, tetapi dalam bahasa pengalaman langsung. Ketika napas diperlambat, pikiran ikut turun. Ketika pikiran turun, sistem tubuh berpindah jalur. Dari menguras menjadi mengisi. Dari bertahan menjadi memulihkan. Pernahkah kamu bertanya mengapa beberapa orang terlihat tenang namun memiliki stamina yang tidak masuk akal? Bukan karena mereka memaksakan diri, justru karena mereka tidak melawan tubuhnya sendiri. Di dalam tubuhmu ada mekanisme kuno yang aktif saat kamu berhenti mengejar. Dan ritual 3 menit ini bukan tentang melakukan sesuatu yang baru, melainkan berhenti melakukan terlalu banyak. Bayangkan jika setiap sel di tubuhmu sedang mendengarkan satu frekuensi yang sama. Bukan perintah, bukan dorongan, hanya ritme.
Ritme itulah yang selama ini terputus. Kita diajari untuk bergerak cepat, berpikir lebih cepat, merespons lebih cepat. Namun, sel pulih saat kamu memperlambat segalanya. Sekarang, bayangkan kamu sedang berdiri di antara dua dunia. Satu dunia penuh kebisingan mental. Satu dunia lagi sunyi, tetapi hidup. Dan 3 menit ke depan adalah jembatan di antara keduanya. Bukan jembatan dramatis, bukan pengalaman mistis yang meledak-ledak, tetapi pergeseran lembut yang terasa seperti pulang ke rumah. Jika kamu bersedia, lepaskan sejenak kebutuhan untuk mengerti. Tidak perlu percaya, tidak perlu skeptis, cukup hadir. Karena tubuh tidak merespons keyakinan, ia merespons perhatian. Dan perhatian adalah bentuk energi paling murni. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Bukan ke konsep, bukan ke teori, tapi ke pengalaman yang terjadi tepat di bawah permukaan kesadaranmu. Tubuh manusia tidak hidup dari kemauan. Ia hidup dari ritme. Seperti laut yang tidak perlu didorong untuk bergelombang, sel-selmu tidak perlu disuruh untuk bekerja. Mereka hanya perlu berada dalam kondisi yang tepat. Selama sebagian besar hidupmu, tubuhmu berada dalam mode siaga, mode berjaga, mode waspada. Bahkan saat kamu duduk diam, bagian terdalam dari sistem sarafmu masih bersiap untuk ancaman yang tidak pernah datang. Inilah paradoks kelelahan modern. Kita tidak lelah karena bergerak terlalu banyak, tetapi karena tidak pernah benar-benar berhenti di dalam. Psikologi menyebutnya background stress, sebuah ketegangan halus yang terus menyala, bahkan saat kamu merasa baik-baik saja. Dan ketegangan inilah yang perlahan menguras energi sel. Setiap sel memiliki siklus hidupnya sendiri. Ia tahu kapan harus aktif. Ia tahu kapan harus memperbaiki diri. Namun ia membutuhkan satu hal, sinyal bahwa lingkungan aman. Tanpa sinyal itu, sel hanya bertahan, bukan berkembang. Dan disinilah napas memainkan perannya, bukan sebagai alat relaksasi, bukan sebagai teknik, tetapi sebagai bahasa yang dipahami langsung oleh tubuh. Saat napas menjadi lambat dan sadar, tubuh membaca pesan sederhana, "Aku aman." Pesan ini mungkin terdengar sepele, namun bagi sistem biologismu, ini adalah perintah paling kuat yang ada. Dalam kondisi aman, energi tidak lagi dipakai untuk berjaga. Ia dialihkan untuk memperbaiki, menyelaraskan, dan mengisi ulang. 3 menit, bukan angka mistis, bukan kebetulan, tetapi waktu minimum yang dibutuhkan tubuh untuk berpindah jalur secara kimiawi dan saraf. Banyak penelitian modern membuktikan bahwa perubahan kecil pada napas dan perhatian dapat menggeser aktivitas otak dari gelombang cepat ke gelombang restoratif. Namun sebelum sains menamainya, manusia sudah lama mempraktikannya tanpa label. Para biksu, para pertapa, para tabib kuno, mereka tidak mengejar energi. Mereka menciptakan ruang agar energi kembali dengan sendirinya. Sekarang, dengarkan ini dengan perlahan. Energi tidak pernah pergi dari tubuhmu. Ia hanya terjebak dalam ketegangan yang tidak kamu sadari. Bayangkan sebuah sungai. Airnya tidak habis, namun alirannya tersumbat oleh batu-batu kecil. Bukan bendungan besar, hanya akumulasi halus, pikiran yang tidak selesai, emosi yang ditahan, tubuh yang terus dipaksa berfungsi. Ritual ini bukan tentang membersihkan semua itu. Terlalu ambisius, terlalu berat. Ritual ini hanya tentang menggeser satu batu, satu saja. Sekarang, rasakan punggungmu. Bukan posisinya, tapi beratnya. Biarkan gravitasi mengambil alih sedikit lebih banyak. Biarkan tubuh ditopang, bukan menopang. Di momen inilah,
banyak orang pertama kali menyadari betapa sering mereka menahan diri tanpa alasan. Menahan napas, menahan bahu, menahan rahang, menahan hidup. Ketika kamu melepaskan satu lapisan ketegangan saja, tubuh langsung merespons. Bukan dengan sensasi dramatis, tetapi dengan rasa lapang yang halus. Inilah tanda pertama bahwa energi mulai mengalir kembali. Bukan melonjak, bukan meledak, mengalir. Seperti listrik yang kembali stabil setelah gangguan kecil. Banyak orang lewatkan momen ini karena mereka menunggu sesuatu yang spektakuler. Padahal pemulihan selalu terasa sederhana, tenang, hangat, utuh. Jika kamu tetap hadir di sini tanpa mengejar hasil, tubuh akan melakukan sisanya. Karena tubuhmu jauh lebih bijak daripada pikiran yang mencoba mengendalikannya. Dan di titik ini, kita mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya energi sel, tetapi hubunganmu dengan waktu. Saat kamu berhenti terburu-buru, tubuh berhenti menua dengan cara yang sama. Bukan berarti usia berhenti, tetapi kualitas hidup berubah. Orang yang energinya penuh tidak terlihat muda karena wajahnya, tetapi karena geraknya tidak terputus. Perhatiannya tidak terpecah, kehadirannya utuh. 3 menit ini adalah latihan untuk kembali utuh. Bukan dengan usaha, tetapi dengan izin. Dan semakin sering kamu memberi izin ini, semakin cepat tubuh mengenali jalannya kembali. Sekarang, perhatikan sesuatu yang sering luput. Saat kamu benar-benar hadir di tubuhmu, waktu terasa berbeda. 3 menit tidak lagi terasa sempit. Ia melebar, melunak, seolah memberi ruang bagi sesuatu yang lama tertahan. Inilah yang jarang dibahas. Energi sel tidak hanya berkaitan dengan kimia tubuh, tetapi juga dengan cara kamu mengalami waktu. Ketergesaan adalah bentuk tekanan biologis, dan tekanan, sekecil apapun, selalu dibaca tubuh sebagai ancaman. Saat kamu hidup seolah selalu terlambat, tubuh ikut mempercepat dirinya. Detak jantung sedikit lebih tinggi, napas sedikit lebih dangkal, otot sedikit lebih siap. Tidak cukup ekstrim untuk disadari, namun cukup konsisten untuk menguras. Ritual 3 menit ini bekerja bukan dengan menambah sesuatu, melainkan dengan menarik tubuh keluar dari ilusi dikejar waktu. Coba sadari denyut di dadamu, bukan untuk mengubahnya, hanya mengakuinya. Seperti menyapa seseorang yang selama ini bekerja tanpa henti untukmu. Dalam kesadaran sederhana ini, tubuh menerima pesan kedua. Aku didengar. Dan ini penting. Tubuh yang tidak didengar akan berteriak lewat kelelahan, lewat nyeri kecil, lewat rasa berat yang tidak jelas asalnya. Namun tubuh yang didengar tidak perlu berteriak. Disinilah transformasi halus terjadi. Bukan ledakan energi, bukan euforia, tetapi kembalinya koordinasi internal. Setiap sistem mulai berbicara kembali dalam bahasa yang sama. Sistem saraf, sistem hormon, sistem imun. Mereka tidak terpisah seperti buku pelajaran. Mereka satu percakapan yang panjang dan selama ini terpotong oleh kebisingan mental. Saat kebisingan turun, percakapan itu mengalir kembali. Banyak orang menyangka kesadaran adalah sesuatu yang abstrak, padahal ia sangat fisik. Ia terasa di sendi yang lebih ringan, di langkah yang lebih stabil, di tatapan yang tidak terburu-buru. Inilah mengapa orang yang benar-benar tenang sering tampak lebih hidup. Bukan karena mereka memiliki lebih banyak energi, tetapi karena energi mereka tidak bocor kemana-mana. Sekarang, izinkan tubuhmu berada di kondisi ini sedikit lebih lama. Tidak ada target,
tidak ada durasi yang harus dicapai. Ironisnya, semakin kamu berhenti menghitung waktu, semakin efektif ritual ini bekerja. Karena tubuh tidak mengenal menit dan detik, ia mengenal keadaan. Aman, didengar, tidak dikejar. Dalam keadaan ini, sel-sel mulai kembali ke fungsi alaminya, memperbaiki membran, menyeimbangkan muatan listrik, mengoptimalkan penggunaan energi. Kamu mungkin tidak merasakannya sekarang, dan itu tidak masalah. Perubahan paling dalam jarang terasa dramatis di permukaan. Namun nanti, saat kamu bangkit dan bergerak, ada sesuatu yang berbeda. Gerakanmu tidak tersendat, pikiranmu tidak terlalu ramai, responsmu tidak reaktif. Bukan karena kamu menjadi orang baru, tetapi karena kamu berhenti memutus hubungan dengan dirimu sendiri. Di titik ini, ritual 3 menit telah melakukan tugasnya. Bukan sebagai solusi instan, tetapi sebagai pengingat biologis bahwa tubuhmu tahu jalan pulang, bahwa energi tidak perlu dikejar, bahwa kehadiran lebih kuat daripada usaha. Dan jika kamu kembali ke ritual ini, bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai jeda kecil dalam hari, tubuh akan mengenalinya. Ia akan merespons lebih cepat, lebih dalam, lebih lembut. Karena apa yang dilatih bukan napas, bukan fokus, melainkan hubungan. Hubungan antara kesadaran dan tubuh. Hubungan yang selama ini tertutup oleh kebiasaan hidup yang terlalu keras. Disinilah pemulihan sejati dimulai, bukan dari perubahan besar, tetapi dari momen kecil di mana kamu berhenti meninggalkan dirimu sendiri. Sekarang, biarkan kita masuk ke lapisan yang paling jarang disentuh. Lapisan yang tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipaksa, dan justru karena itu menjadi sumber energi paling dalam. Di bawah napas, di bawah sensasi tubuh, ada satu kualitas kehadiran yang tidak melakukan apapun. Ia hanya ada. Sebagian tradisi menyebutnya saksi, sebagian menyebutnya kesadaran murni. Psikologi modern belum sepenuhnya sepakat menamainya. Namun tubuh mengenalinya dengan sangat baik. Saat kamu berhenti melakukan ritual ini dan mulai menjadi di dalamnya, terjadi pergeseran terakhir. Bukan lagi dari tegang ke rileks, tetapi dari terpisah ke utuh. Di momen ini, energi tidak lagi terasa seperti sesuatu yang kamu miliki. Ia terasa seperti sesuatu yang kamu izinkan mengalir. Inilah rahasia yang sering disalahpahami. Energi sel bukan hanya soal produksi. Ia soal koherensi. Sel-sel yang selaras membutuhkan lebih sedikit energi untuk melakukan lebih banyak. Seperti tim yang bekerja tanpa konflik, bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka sinkron. Ketika pikiranmu berhenti mengganggu tubuh menemukan iramanya kembali. Ritme yang tidak pernah hilang, hanya tertutup. Dan di sini, waktu kembali berperan. Bukan sebagai durasi, tetapi sebagai kedalaman. 3 menit bisa dangkal, bisa juga tak terbatas. Perbedaannya bukan di jam, tetapi di seberapa utuh kamu hadir. Banyak orang bertanya, apakah ritual ini harus dilakukan setiap hari? Pertanyaan itu muncul dari pikiran yang sama yang selalu ingin memastikan hasil. Tubuh tidak membutuhkan jadwal ketat. Ia membutuhkan konsistensi lembut. Bukan rutinitas, tetapi pertemuan. Pertemuan singkat antara dirimu yang sibuk dan dirimu yang selalu tenang. Semakin sering pertemuan ini terjadi, semakin tipis jarak di antara keduanya. Hingga suatu hari,
kamu menyadari bahwa energi yang kamu cari tidak lagi datang dan pergi. Ia menetap. Bukan sebagai ledakan stamina, tetapi sebagai kestabilan. Ketenangan yang tidak rapuh. Gerak yang tidak terputus. Inilah transformasi sejati. Bukan perubahan identitas, tetapi perubahan cara hadir. Dan dari cara hadir ini, semuanya ikut berubah. Cara kamu berjalan, cara kamu berbicara, cara kamu mendengarkan tubuh saat ia lelah dan bergerak saat ia siap. Tanpa drama, tanpa simbol besar, tanpa klaim berlebihan. Hanya keselarasan yang kembali normal. Jika kamu membawa satu hal saja dari ritual ini, biarlah itu sederhana. Tubuhmu bukan masalah yang harus diperbaiki. Ia adalah sistem cerdas yang menunggu kamu berhenti mengganggunya. Dan 3 menit ini bukan alat untuk mengisi ulang dari luar, melainkan undangan agar energi yang sudah ada kembali mengalir tanpa hambatan. Saat kamu berdiri nanti, perhatikan langkah pertamamu. Bukan untuk menilai, hanya untuk merasakan. Jika langkah itu terasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih utuh, maka ritual ini telah bekerja. Bukan karena kamu melakukan sesuatu dengan benar, tetapi karena kamu berhenti melawan dirimu sendiri. Dan mungkin itulah rahasia energi yang tidak pernah habis.